Iya, kembali lagi berjumpa dengan saya di FTRD Tutorial dan Multimedia. Kali ini ada sebuah request tutorial eh, tentang masalah menginstal Windows atau downgrade Windows dari Windows 10, Windows 8 ke Windows 7. Masalahnya di sini yaitu jika laptop-laptop keluaran baru, biasanya kita susah untuk menginstal Windows 7. Nah, di sini saya akan bagikan trik-trik bagaimana cara downgrade Windows dari Windows 10 atau Windows 8 ke Windows 7 yang di BIOS-nya sudah support UVI. Saya di sini punya saran untuk OS-nya. Alangkah baiknya kita memakai OS terbaru yang sudah support UVI. Di sini saya punya sebuah OS Windows 7 yang sudah support UVI. Ini dia Windows 7 Ultimate SP1. Ini dirilis pada tahun 2015 dan di sini sudah include 32 bit dan 64 bit. Di mana mendapatkan OS tersebut? Eh, saya kasih linknya di sini. Di sini di Windows di Koya Android 19.com kalian bisa download OS yang sudah support UVI. Jadi ketika install Windowsnya tidak susah lagi karena sebagian besar laptop baru memakai 64 bit yang sudah support UVI. Ini dia Windows 7 All-in-One SP1X64. Kalau enggak kalian ya cari yang X64 sama 32 bit. Nah, di next saja di sini, kemudian di download. Nah, kemudian nanti akan ada file kayak gini. Yang pertama, pastikan bootable-nya pakai Rufus. Caranya kita buka Rufus. Yes. Nah, tampilan seperti ini nanti di sini ketika kalian nyolokkan flash disk akan keluar flash disk kalian. Terus kemudian pilih ini, tinggal dimasukkan OS yang kita download tadi. Contohnya seperti ini. Nah, kita masukkan yang ini. Baik. Kalau sudah masuk, sudah ready, klik start. Ini kenapa startnya nggak bisa karena nggak ada flash disk. Nanti diklik start di sini, tunggu hingga selesai. Nah, setelah sudah selesai, kita masuk ke proses instalasinya. Ya, kita sekarang akan memasuki proses instalasi. Yang pertama, kita restart atau matikan dulu laptop kita. Di sini saya pakai laptop Acer One 14. Ini sering orang yang kebingungan atau kesusahan saat mau downgrade Windows. Kita masuk ke BIOS dengan kita tekan F2. Di sini sangat penting kita atur BIOS-nya agar bisa support dengan Windows 7. Yang pertama itu OS support, kita ganti dengan others. Yang tadinya Windows 8 atau Windows 10 kita ganti menjadi others.
Sudah, kemudian kita masuk ke boot configuration. Nah, boot option 1 itu kita ganti dengan UVI USB key. Tuh, sudah ada nama flash disk Toshiba Trans Memory. Jadi kita jadikan ke USB Toshiba Trans Memory. Kalau kalian pakai CD atau DVD juga arahkan ke CD atau DVD-nya. Oke, setelah sudah kita save dengan menekan F4. Abaikan orang yang megang kameranya, kita fokus ke layar LCD-nya aja. Ya sudah mulai booting ke flash disk. Nah, ini kenapa bootingnya seperti Windows 8 atau Windows 10? Nah, inilah kelebihan dari OS terbaru yang sudah support UVI dari KOIHA. Nah, walaupun dia bootingnya seperti Windows 8, tapi tetap instalasinya Windows 7. Kemudian di menu recovery-nya juga nanti seperti Windows 8 atau Windows 10. Makanya mudah untuk nge-recovery Windows 8 atau Windows 10 pakai OS ini. Nah, kita masuk ke troubleshooting, kemudian pilih unfetch setting, kemudian pilih CMD. Setelah kita masuk CMD, kita ketik disk part, tekan enter, tunggu proses sedang berjalan. Iya, untuk ngetik disk partnya itu nggak ada spasinya ya, jadi langsung disambung tanpa spasi. Ya, setelah keluar disk part, kita ketik list disk. Nah, kita lihat di situ disk 0 adalah 400 sekian giga, berarti itu adalah hard disk kita. Ketik select disk 0, kemudian tekan enter, kemudian ketik lagi clean. Nah, makanya sebelum kita masuk ke proses ini, data kita di backup dulu. Clean karena harddisk akan di clean habis sama sekali. Kalau sudah di clean, kemudian ketik convert MBR, maka dia akan berubah menjadi MBR. Kemudian ketik exit. Kenapa kita convert menjadi MBR? Karena harddisk yang sudah support UVI atau laptop yang sudah UVI itu harddisknya dia tipenya GPT bukan MBR. Jadi kadang kita susah untuk install Windows 7 kalau tipe harddisknya masih GPT. Makanya kita convert menjadi MBR. Setelah sudah, tadi kita shutdown, kita matikan, kemudian kita mulai install ulang lagi dari booting flash disknya. Sudah mulai proses. Ya, kita sekarang ganti time and language-nya menjadi Indonesia. Klik next, install. Nah, tadi masuk ke repair ya, jangan masuk ke install yang proses awal tadi. Setup is starting. Kita tunggu. Nah, kita pilih yang 64 bit. Klik next. Sebenarnya bisa pakai 32 bit. Mungkin nanti kalian akan susah mencari driver yang support dengan 32 bit. Makanya pakai 64 bit aja. Next lagi, pilih custom. Nah, di sini kita buat partisi karena kita tadi clean, kita habisin semua, kita buat partisi dari awal.
Recommended dari saya untuk datasnya itu jangan lebih dari 160 giga. Ya, kita buat kecil aja. Di sini saya buat 80 giga, klik OK. Dan dia nanti akan otomatis muncul sistem reserve. Nah, itu biarkan saja. Nah, yang terakhir kita buat new lagi, langsung OK. Itu untuk data nih ya. Kita arahkan ke yang partition 2 dan klik next, dan berhasil, sudah kita menginstal Windows 7. Untuk jika Anda kurang paham bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Nanti saya kasih link di bawah di mana tempat download OS Windows 7 yang sudah support UVI. Terima kasih. Semoga bermanfaat.